Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada hari ini kita masih membahas soal potret pendidikan inklusif di Provinsi Banten, di mana tadi sedikit hasil survei soal pendidikan inklusif di Banten ini sudah dipaparkan oleh Mas Ginanjar Hambali gitu ya. Dan mungkin kalau dari Mas Iik sendiri melihatnya dari hasil riset yang sudah disebutkan tadi, ini apa pandangannya? Dan mungkin sekalian juga bisa sedikit memberikan gambaran soal kenapa masih banyak sekolah tadi yang sudah disebutkan ini masih tidak melakukan identifikasi terhadap peserta didiknya. Ya, terima kasih ya. Pertama tentu saya harus mengapresiasi apa yang telah dikerjakan oleh Balai Kute Institut dan juga Nalar, Mas Ginanjar ya. Ini saya harus acungkan 2 jempol ya atas riset yang bagus ini. Terlepas dari tingkat kedalaman ataupun juga lingkup dari riset ini ya. Itu menurut saya ini sesuatu yang bisa memberikan suatu potret ya, potret bagaimana wajah implementasi kebijakan pendidikan inklusi di Banten. Ya, sebab kalau berbicara inklusi itu Mas, kita artinya berbicara konsep inklusif dengan eksklusif. Ya, itu konsepnya. Tentu dalam kebijakan inklusif ini sebetulnya itu tidak merujuk pada suatu layanan khusus yang diberikan oleh sekolah. Ya. Nah, SLB itu kalau dilihat dari konsepnya itu adalah sekolah yang eksklusif begitu ya. Jadi kalau eksklusif itu dia bersifat segregatif gitu ya, segregasi. Nah, ini yang tidak boleh dalam konteks wacana internasional. Pendidikan kita ini harus menjangkau semua. Education for all. Tidak bersifat segregatif ya, ras gitu. Kaya miskin, kemudian agama, suku bangsa, termasuk soal tadi kapasitas atau kemampuan akademik. Nah, sekolah inklusif itu artinya dia inklusif bagi semua golongan, bagi semua potensi anak, gitu ya. Dan menghilangkan ya atau menjauhkan sama sekali dari pikiran, tindakan, kebijakan yang bersifat eksklusif dan segregatif. Itulah inklusif. Inklusif bagi semua orang, gitu. Nah, itulah yang menjadi dasar kenapa ada kebijakan ini ya. Soal potret lapangannya seperti apa, memang sampai hari ini saya kira baik pada tataran nasional maupun implementasi di daerah ini belum betul-betul firm ya. Belum. Ini sesuatu yang running, yang terus berkembang, dan saya kira pada tataran implementasi perlu terus dievaluasi ya. Seperti apa efektivitasnya. Nah, ini salah satu bentuk evaluasi yang dilakukan oleh Mas Ginanjar dan kawan-kawan, itu memberikan suatu potret implementasi. Ya. Apa problematika yang dihadapi di sekolah. Sehingga ke depan ini harus menjadi concern bagi pemerintah daerah di Provinsi Banten. Pertama, dia harus memahami secara konseptual ya. Kemudian juga harus bisa memotret fakta-fakta lapangan seperti apa pada tataran implementasi gitu. Sebab misalnya kalau kita kutip hasil riset Kang Ginanjar dan kawan-kawan di suatu sekolah sampel itu hampir seperempatnya dari 900 siswa itu mengalami satu kondisi slow learner istilahnya. Jadi lamban belajar. Nah, lamban belajar ini suatu fenomena apa ya? Fenomena psikologis, fenomena sosiologis yang jelas dia merupakan potret kemampuan akademik misalnya. Dia memiliki siswa itu kemampuan lambat belajar. Nah, kalau suatu sekolah umum ini juga memiliki problematika dengan seperti itu, artinya layanan inklusif seperti apa yang harus diberikan? Karena inti dari pelayanan pendidikan itu kan sebetulnya bagaimana fasilitasi learning proses supaya individu itu bisa tumbuh kembang sesuai dengan potensinya masing-masing.
Nah, kalau individu ini tadi yang potretnya hampir 250 orang di suatu sekolah itu berada dalam kondisi slow learner, ya, lambat belajar, itu perlakuan apa yang mesti diberikan oleh sekolah, ya, agar si slow learner ini juga bisa tumbuh dengan baik sesuai dengan potensinya. Bukan berarti dia harus juara PISA atau juara Olimpiade gitu. Tetapi dari sisi sekolah ini harus ditangani dengan baik supaya kelompok-kelompok siswa yang slow learner ini juga sebagai individu itu tumbuh dengan baik di dalam posisi potensinya gitu. Karena harus dikembalikan, tujuan pendidikan itu adalah mengembangkan potensi individu sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Ini yang harus dipahami. Saya paham betul problematika tadi yang digambarkan, bagaimana di sekolah-sekolah umum kita ini sekolah itu sebetulnya harus inklusif, ya, inklusif. Jadi kalaulah kita tadi katakan semua sekolah SMU atau SMK di Banten ini, itu sebetulnya harus inklusif. Seluruhnya. Pikirannya harus inklusif, kebijakannya harus inklusif. Sehingga tidak ada penolakan terhadap individu-individu yang memiliki berkebutuhan khusus, ya, baik tadi yang slow learner maupun yang berkebutuhan khusus yang di sekolah luar biasa misalnya, ya. Jadi harus inklusif. Hanya ketika polisi kita bahwa sekolah harus inklusif, ini apakah sekolah-sekolah kita siap dari sisi manajemen, dari sisi ketersediaan sumber daya manusia, ya, dari sisi tenaga pendidik gitu yang memahami konsep ini. Sehingga implikasinya dari sisi polisi pemerintah daerah itu sangat penting untuk meningkatkan capacity building manajemen sekolah itu agar dia memiliki kapasitas untuk tampil menjadi sebuah sekolah yang memang inklusif gitu. Karena individu yang slow learner ataupun berkebutuhan khusus lainnya itu saya kira di semua wilayah itu ada. Bahkan dulu tidak ditangani dengan baik, ya. Cenderung orang-orang yang berkebutuhan khusus itu sebagai kelompok lain, kelompok yang memiliki kekhususan. Ini tersegregasi, seolah-olah terlempar dari sistem pergaulan sosial, ya. Dianggap gila, dianggap memiliki kekurangan-kekurangan. Dulu itu tidak disentuh dengan baik. Nah, misalnya sekolah luar biasa itu sebetulnya adalah intervensi pemerintah untuk menangani individu-individu yang memiliki kebutuhan khusus seperti itu. Nah, sekarang sejak tahun era 2000 ini pendekatan internasional itu mendorong kehidupan itu lebih inklusif, ya. Sehingga sekolah umum ini juga harus inklusif. Sehingga ke depan itu sebetulnya tidak lagi ada segregasi institusi sekolah. Ini sekolah luar biasa misalnya, ya. Ini sekolah umum tapi melayani inklusif. Sekolah umum itu harus inklusif Pak Ginanjar gitu. Dimanapun, mau di Cibaliung, mau di Kota Serang, mau di Cilegon, ya, mau di Ujung Kulon, harus inklusif. Karena pengertian individu berkebutuhan khusus itu termasuk juga misalnya slow learner. Saya tidak yakin di Banten ini sekolah memiliki kemampuan atau memiliki data awal, ya, yang memposisikan berapa persen individu di sekolah tersebut itu pada potensi slow learner. Ini kan hal-hal yang harus dibenahi ke depan, ya. Terlepas nanti, sehingga sekolah implikasinya harus punya kemampuan assessment, apakah guru bimbingan konselingnya, apakah psikotesnya, ya, itu menjadi potret. Nah, pertanyaan kita kan, kalau itu ada, apakah data itu dibaca menjadi suatu policy dan agenda program? Hasil misalnya psikotes itu, ada sekian individu yang slow learner, dipakai tidak menjadi landasan kebijakan sekolah untuk memberi layanan bagi individu-individu yang memiliki kebutuhan khusus tadi. Jadi riset harusnya yang dilakukan oleh sekolah, setidaknya di sekolah masing-masing, riset dulu betul itu. Gitu, sehingga sekolah paham potret potensi individu. Dari situlah sebetulnya pendidikan itu dilakukan, treatment education dilakukan untuk mengembangkan potensi individu sesuai dengan potensinya. Itu, ya. Saya kira begitu Kang Oji. Jadi saya harus
hormat pada teman-teman yang ini menjadi suatu trigger ya. Benar-benar. Dan pemerintah daerah saya kira Dinas Pendidikan Provinsi ya harus melakukan hal-hal seperti ini gitu ya. Riset dia. Iya. Saya sanksi apakah Dinas Pendidikan Provinsi Banten sudah melakukan semacam riset gitu tentang potret potensi individu di SMK ya. Ada satu problem lagi memang secara policy konstitusi ini mengatakan bahwa pendidikan kebutuhan khusus itu kan provinsi ya. Ketika berbicara provinsi, kewenangannya seakan-akan adalah SMU, SMK. Sementara pendidikan khusus, bagaimana pada level SMP, SD? Ini kan ada layanan pendidikan khusus yang seringkali ini terlupakan. Mungkin dari celah itu perlu ada suatu koordinasi atau makro pada tataran policy yang bisa mengintervensi sekolah-sekolah pada level SMP dan SD ya, SMP, SD, karena inklusi itu di semua tingkatan gitu, termasuk sampai perguruan tinggi gitu. Nah kalau berbicara SD, SMP misalnya, kabupaten kota mengatakan, wah ini bukan kewenangan saya, Kak. Pendidikan khusus itu adanya di provinsi, padahal sasarannya ada. Nah ini celah ini bagaimana Pak Ginanjar? Gitu, harus dilayani. Dari sisi kebijakan, budget, penyediaan sumber daya pada level SD dan SMP itu juga harus betul-betul menjadi fokus perhatian ya, saya kira. Oke, jadi salah satu hal yang sebenarnya menjadi garis bawahnya itu adalah semua sekolah harusnya sudah inklusif. Harus inklusif, harus prinsip inklusif dasarnya. gitu ya. Gitu. Dan kalau tadi Bagi memotret semua orang. ada 25% dari 2 sekolah yang menjadi target riset ini ternyata adalah siswa-siswi yang ternyata mengalami lamban belajar tidak sedikit. Benar. Ternyata. Dan dikhawatirkan ternyata itu banyak di sekolah-sekolah lainnya juga, bahkan di Provinsi Banten. Saya kira kalau ini riset ini diperbesar sampelnya, mungkin ini potretnya begitu. Harus dilanjutkan saya kira risetnya. Dimasifkan lagi, lebih luaskan lagi. Ya gitu mungkin kita nanti kerjasama dengan universitas ya. Oke, gitu. siap. Dan sebenarnya kalau membuat sekolah yang inklusif, ini tahap awalnya yang harus dilakukan gitu. Dari sekolah yang sebenarnya disebut tadi sekolah reguler gitu ya, karena kan diharapkan adalah semua sekolah ini harusnya inklusif. Tapi tahap awalnya yang harus dilakukan dari sekolah reguler ini untuk bisa menjadi sekolah inklusif ini harus apa? Perbaikan apa yang harus dilakukan? Ya memang selama ini atau sampai hari ini di setiap provinsi ataupun di semua daerah ya secara nasional, sekolah inklusif ini masih terus dalam taraf uji coba, pembentukan modeling dan seterusnya ya, karena itu terkait dengan bagaimana kemampuan sekolah untuk bisa memanage layanan pendidikan inklusi ini bagi semua orang gitu ya. Saya kira memang ke depan karena prinsipnya sekolah itu harus inklusif gitu. Itu tuntutannya tidak main-main. Satu misalnya soal penyediaan sumber daya, baik tenaga pendidiknya maupun fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan oleh sekolah umum gitu kita gitu ya, itu harus betul-betul disiapkan. Sementara kan fakta di lapangan, pemahaman guru pada sekolah umum itu ya, sekolah reguler disebut tadi, itu juga masih sangat minim ya. Bagaimana pendidikan inklusif ini sesuatu yang harus diberikan secara reguler gitu, reguler oleh sekolah yang ada. Artinya apakah harus menyediakan guru guru pembantu khusus misalnya kan, atau layanan-layanan bimbingan konseling yang juga semakin diintensifkan ya, asesmen psikologis yang juga harus diefektifkan juga, karena mau tidak mau ini harus berbasis data, harus berbasis riset, sehingga dalam konteks Banten misalnya semua sekolah wajib memanfaatkan data hasil psikotesnya itu untuk bisa memetakan ya potret potensi individu siswa di setiap sekolah. Jadi itu menurut saya titik awal keberangkatan di sana. Jadi harus by riset, harus by riset. Setiap sekolah harus mampu
melakukan riset untuk di lingkungan sekolahnya dan memotret potensi individu siswa ya dalam semua kategori kan tadi. Gifted, slow learner itu berapa persen itu? Harus dijelaskan, bukan asal prung saja PPDB ini belajar. Dia sendiri buta terhadap guru buta gitu kan, terhadap potensi individunya. Sehingga mau apa nih yang dikembangkan bagi siswanya kan? Dan ternyata di satu sekolah saja itu seperempatnya gitu, 25% lebih kurang itu slow learner gitu. Apakah data ini disadari oleh sekolah tersebut? Saya yakin tidak gitu. Karena kalaupun ada data tidak dibaca, ataupun juga data-data tes ini jangan-jangan tidak ada juga di masing-masing sekolah itu. Kalaupun ada mungkin hanya di beberapa sekolah gitu. SMA mungkin ada ya. SMA, mungkin SMK, SMA ada, SMP SD misalnya kan. Kalau saya tidak kita yakin. berdiskusi dengan guru-guru SD, mereka mengatakan beberapa tahun tidak melakukan itu, ada yang sudah melakukan, ada beberapa tahun tidak melakukan itu karena terkendala biaya. Ya, artinya dapat dikatakan pada level SD SMP ini saya berani mengklaim itu 90% tidak ada data-data tentang individu siswa itu. Apalagi di SD ya, tidak pernah ada mungkin disiplin psikologi gitu ya, misalnya di SMP dan seterusnya. Pada level SMA saja sebanten saya berani klaim, sanksi saya ya, semua sekolah di SMA sebanten ini bisa menjadikan itu sebagai data awal. Ini yang harus ditindaklanjuti saya kira. Oke, kalau berbicara mengenai psikotes ini sebenarnya menarik gitu. Kalau dahulu mungkin lumayan cukup sering juga gitu psikotes ini dijadikan acuan gitu. Tapi mungkin ada beberapa yang menilai psikotes ini bukan menjadi peta, tapi justru menjadi alat seleksi gitu. Nah ini sebenarnya apakah ini memang hanya terjadi dari dulu, apa sampai sekarang justru psikotes dijadikan alat seleksi gitu? Ya artinya psikotes itu ya dulu juga mungkin sudah dilakukan, hanya dimanfaatkan untuk kepentingan yang sangat relatif terbatas gitu. Nah sekarang hasil psikotes itu kan harus bisa juga digunakan untuk memotret tadi ya siswa-siswa yang kategori slow learner ya, yang kategori misalnya cerdas ya, gifted dan seterusnya. Nah, sehingga itu dengan data itu pelayanan pendidikan di sekolah menjadi inklusif gitu. Inklusif itu melayani siswa sesuai dengan keberagaman yang ada gitu. Jadi hasil tes itu harus dibaca ulang, harus dimanfaatkan, harus dibunyikan begitu. Ini yang lebih penting begitu. Kalaupun sudah ada, itu harus betul-betul dibunyikan. Bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki data yang lebih baik, ya itu harus didorong. Jadi di sekolah pun harus berbasis data ini, kemampuan individu-individu ini, gitu ya. Gitu. Saya kira begitu. Oke. Dan mungkin tadi juga sempat disinggung soal peranan dari pemerintah juga gitu ya untuk bisa menciptakan sekolah yang inklusif. Nah sebenarnya sejauh ini seperti apa peran yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan sekolah inklusif ini semakin merata di Provinsi Banten, dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Nah ini akan mungkin dijawab juga nih sama Mas Hambali, Mas Ginanjar dan juga Mas Iik nih ya, soal seperti apa peranan pemerintah saat ini dan apa yang harus mereka lakukan. Tapi akan kita lanjutkan lagi usai jeda. Jadi pastikan Anda pemirsa Sultan TV tetap bersama kami di talk show Bincang hari ini mengenai rilis survei potret pendidikan inklusif di Provinsi Banten.